Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, saya Devani Mauda Soni Putri. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai bagaimana pemulihan sektor pariwisata di masa pandemi. Seperti kita ketahui, industri pariwisata memiliki keterkaitan erat dengan berbagai bidang usaha, seperti usaha akomodasi, transportasi, rumah makan, dan usaha-usaha lainnya. Keterkaitan ini menunjang perekonomian suatu daerah, seperti terbukanya lapangan pekerjaan hingga berkembangnya industri-industri di daerah tersebut. Namun, karena pandemi COVID-19 ini terjadi, memaksakan kegiatan pariwisata di seluruh dunia untuk berhenti sementara. Mengapa demikian? Karena virus COVID-19 ini menular melalui kontak erat dan droplet, yaitu cairan saat kita bersin atau batuk. Sedangkan kegiatan berwisata tidak mungkin kita tidak berinteraksi dengan orang lain. Sehingga untuk menekan jumlah korban yang terpapar virus, maka ditutuplah tempat-tempat yang ramai dikunjungi oleh orang termasuk tempat wisata. Peristiwa ini menyebabkan turunnya pendapatan daerah, bahkan mengganggu perekonomian bangsa Indonesia. Lalu, bagaimana agar sektor pariwisata tetap berjalan di masa pandemi ini, terutama di negara kita Indonesia? Indonesia sendiri dikenal sebagai sebuah negara yang memiliki banyak pulau. Terdapat lebih dari 17.000 pulau yang ada di Indonesia. Dari banyaknya jumlah pulau tersebut, pastinya beragam pula kebudayaan dan sejarah di setiap daerah. Keanekaragaman inilah yang menjadi potensi suatu daerah tersebut menjadi suatu objek wisata. Selain itu, pengembangan objek wisata dapat meningkatkan daya saing dan perekonomian suatu daerah. Terlebih lagi, dapat kita ketahui bahwa sektor pariwisata merupakan penyumbang devisa tertinggi bagi negara. Saat ini, pemerintah masih menerapkan peraturan untuk melarang wisatawan asing berkunjung ke Indonesia demi mengurangi penyebaran virus COVID ini. Karena itu, pemerintah ingin mengedepankan sektor pariwisata lokal untuk menarik wisatawan domestik dengan terus mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Karena sasarannya adalah wisatawan domestik, maka objek wisata yang terus dan sedang dikembangkan yaitu desa wisata dan wisata alam. Desa wisata adalah suatu integrasi atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Desa wisata biasanya memiliki kecenderungan kawasan pedesaan yang memiliki kekhasan dan daya tarik sebagai tujuan wisata. Contoh desa wisata yang dapat kita kunjungi saat ini yaitu Desa Wisata Pujon Kidul Malang. Tujuan utama dibuatnya Desa Wisata Pujon Kidul Malang adalah sebagai sarana edukatif masyarakat di Desa Wisata Pujon Kidul. Kita bisa melakukan kegiatan seru yang berbau alam seperti memetik sayur, pengolahan susu sapi, wahana outbound, air terjun, dan lainnya. Desa wisata Pujon Kidul sendiri dikelilingi oleh perbukitan yang menjadikan udara di desa ini cukup sejuk. Ditambah dengan banyaknya sawah warga yang nampak hijau. Sehingga banyak spot foto yang dapat kita gunakan untuk menikmati pemandangan sambil berfotoria. Desa wisata Pujon Kidul Malang ini sukses menyabet penghargaan sebagai desa wisata agro terbaik se-Indonesia. Selain desa wisata, wisata alam juga menjadi daya tarik bagi wisatawan domestik. Contoh wisata alam yang dapat kita kunjungi saat ini yaitu Kawah Ijen di Banyuwangi. Wisata alam Kawah Ijen merupakan objek wisata yang telah dikenal luas oleh para wisatawan domestik hingga wisatawan asing karena keindahan alamnya. Kawah Ijen ini ditetapkan sebagai cagar biosfer
oleh UNESCO pada tahun 2016 lalu. Kawah Ijen merupakan sebuah danau di atas Gunung Ijen yang terbentuk akibat proses letusan Gunung Ijen membuat kawah tersebut dipenuhi oleh air sehingga membentuk sebuah danau kawah. Kawah Ijen merupakan salah satu kawah paling asam terbesar di dunia. Kawah ini merupakan danau besar yang berwarna hijau kebiruan dengan kabut dan asap belerang yang sangat mempesona. Selain itu, fenomena alam lain yang terdapat di kawah Gunung Ijen adalah blue fire atau api biru. Blue fire ini muncul di tengah-tengah penambangan sulfur dan hanya bisa dilihat pada dini hari hingga menjelang pagi hari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Bukan hanya objek wisata, namun bermacam bentuk akomodasi seperti hotel dan homestay hingga rumah makan sudah mulai bangkit dari pandemi ini. Dengan menerima kunjungan wisatawan, tetapi juga harus memenuhi protokol kesehatan. Pun demikian dengan jasa transportasi seperti bus, kereta api, pesawat, kapal, dan lainnya saat ini juga sudah mulai beroperasi. Jadi, penting bagi para pelaku pariwisata untuk memiliki sertifikasi CHSE. Salah satunya seperti pemakaian hand sanitizer, penggunaan masker, hingga sterilisasi ruangan dan barang-barang. Ini dilakukan demi keberlanjutan pariwisata di saat masa pandemi ini. Para wisatawan akan merasa aman jika suatu sektor pariwisata hingga objek wisata memiliki protokol kesehatan. Perekonomian juga akan membaik jika kita mau mengunjungi wisata-wisata lokal. Sekian dari saya, terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sampai jumpa.